Jadi Haikal Hasan sudah jelas terang benderang mempublikasikan dirinya sebagai proksi atau juru teriak dari keluarga Cendana. Jadi manusia yang penuh agenda ini akhirnya membongkar dirinya sendiri bahwa semua yang disampaikan ini hanya proksi yang telah disusun by design oleh Bokhir, kemudian disampaikan ke publik. Karena dia punya kanal, dia punya jamaah, dia punya grup 212, nah seperti itu. Apakah yang lain tidak punya Bokhir? Pasti punya Bokhir. Apakah sama-sama keluarga Cendana? Bisa jadi. Karena terang benderang seperti ini, kedekatan-kedekatan, dan kita tahu ini masalah politik sih. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy akhir pekan. Sahabat Indonesia, sudah dilihat tadi di gambar jelas terpampang foto yang sangat menarik, yang viral beberapa hari terakhir. Bung Haikal Hasan sedang menikmati teh bersama sang putri dari Cendana, Siti Hediati Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan Mbak Titik Soeharto. Sebetulnya saya pribadi tidak kaget tentang kedekatan Haikal Hasan dengan keluarga Cendana. Meskipun kemarin masih sifatnya bisik-bisik tetangga, tapi dengan adanya foto ini sekarang jadi terang benderang, jelas. Jadi habis gelap terbitlah terang. Kemarin masih remang-remang, sekarang terang benderang. Nah, kita beberapa waktu yang lalu selalu berpikir, dari mana pendanaan Haikal Hasan yang menyebarkan fitnah, menyebarkan kegaduhan, menyebarkan hoax macam-macam di negeri ini. Dia berputar-putar di seluruh penjuru negeri, meskipun sempat ditolak di Malang juga. Saya sempat berpikir, dari mana pendanaan atau Bokhir dari Bung Haikal Hasan ini. Tapi karena ini sudah menjadi mata pencarian, akhirnya kita tahu bahwa salah satu Bokhirnya kemungkinan besar dalam tanda kutip adalah keluarga Cendana. Jadi Haikal Hasan sudah jelas terang benderang mempublikasikan dirinya sebagai proksi atau juru teriak dari keluarga Cendana. Jadi manusia yang penuh agenda ini akhirnya membongkar dirinya sendiri bahwa semua yang disampaikan ini hanya proksi yang telah disusun by design oleh Bokhir, kemudian disampaikan ke publik. Karena dia punya kanal, dia punya jamaah, dia punya grup 212, nah seperti itu. Apakah yang lain tidak punya Bokhir? Pasti punya Bokhir. Apakah sama-sama keluarga Cendana? Bisa jadi. Karena terang benderang seperti ini, kedekatan-kedekatan, dan kita tahu ini masalah politik sih. Apakah tidak boleh kelompok-kelompok Haikal Hasan, kemudian kelompok-kelompok Habib Bahar, kemudian yang lain mendekati Cendana? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dalam politik itu dibenarkan. Yang membuat kita berbahagia adalah kita tahu konstelasinya seperti apa. Jadi sekarang pada saat kita mendengarkan Haikal Hasan teriak-teriak sampai tertinggal serak, itu kita tahu suara siapa, suara kelompok mana yang sedang disuarakan atau sedang diamplifikasi oleh Haikal Hasan. Apakah itu salah? Bagi saya sah-sah saja. Haikal Hasan juga manusia biasa, dia butuh dana, butuh uang untuk menghidupi dirinya. Dan biasanya dia akan nyantol pada bohir-bohir yang mempunyai
resources keuangan yang besar, dan keluarga Cendana terkenal dengan keluarga yang kaya raya. Jadi bagi saya sah-sah saja. Jadi kita yang harus tahu supaya kita bisa menilik dengan lebih jeli. Oh, Haikal Hasan sedang bersuara begini, artinya apa? Dia sedang menyuarakan kepentingan kelompok mana. Ini semakin jelas dan terang benderang. Sahabat Indonesia, harus kita waspadai. Menjelang tahun politik tahun 2023, 2024, pasti konstelasinya akan berubah dengan cepat, dinamis, intensi politiknya juga akan meningkat dengan tajam, gitu ya. Tapi itu sah-sah saja. Akan kita lihat mappingnya, keluarga Cendana apakah akan mensupport Anies Baswedan, atau mungkin dari Pangeran Cendana sendiri, Utomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang akan naik, kita tidak tahu. Yang jelas kita tunggu saja perkembangannya seperti apa, karena ini masih politik dinamis. Bisa jadi partai-partai politik yang sekarang mendukung Presiden Jokowi ini bisa juga koalisinya akan porak-poranda atau membentuk koalisi yang baru. Bisa jadi. Dan isu dalam politik sah-sah saja. Yang harus kita tetap teguh adalah kita sebagai rakyat. Biarlah partai politik dengan kedinamisannya berubah dengan cepat sesuai dengan kepentingan mereka semua yang sangat oportunis dan pragmatis hanya karena kekuasaan. Rakyat jangan mau diombang-ambingkan oleh mereka. Kita harus bersikap. Sikap kita apa? Nasionalis. Kita harus tetap menjunjung tinggi NKRI. Nah, sahabat Indonesia, terkait dengan hal ini saya selalu ingin menyuarakan bahwa ada kriteria kuat yang ingin saya sampaikan. Siapa pemimpin yang bisa menggantikan Presiden Jokowi tahun 2024 nanti? Jadwal KPU sudah keluar, insya Allah Februari 2024 kita sudah mempunyai presiden terpilih yang baru, meskipun alih pemerintahannya akan terjadi tanggal 20 Oktober tahun 2024. Saya mempunyai kriteria. Kriteria pertama adalah sosok yang nasionalis NKRI, kemudian sangat mencintai negeri ini dan ada rekam jejaknya. Yang kedua, orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meneruskan visi perjuangan pembangunan Presiden Jokowi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mempunyai keberanian dan ketegasan untuk memberantas intoleransi dan radikalisme serta ekstremisme yang merajalela di negeri ini. Dan orang ini harus mempunyai rekam jejak. Jangan hanya teriak-teriak, oh saya akan berani untuk melawan kaum intoleran, tapi tidak punya rekam jejak. Kita sudah terlalu banyak tertipu oleh orang-orang yang keluar-keluar di depan tapi melempem. Harus kita cari orang yang sudah mempunyai rekam jejak, berani menghadapi kaum Bani Kadrunia. Itu yang paling penting. Jadi ada 3 kriteria, saya ulangi, adalah orang yang sangat Pancasilais, NKRI, dan anti khilafah. Yang kedua adalah orang yang bisa meneruskan visi perjuangan pembangunan Presiden Jokowi. Dan yang ketiga mempunyai ketegasan yang luar biasa untuk melawan intoleransi dan radikalisme serta ekstremisme. Itu sosok kualifikasi atau sosok ideal yang bisa menggantikan Presiden Jokowi. Siapa dia? Kita tahu. Yang jelas bukan kelompok-kelompok yang selama ini pro khilafah. Itu yang penting. Jadi sahabat Indonesia, bagi siapapun yang sudah mempunyai calon, mohon renungkan kriteria sosok yang saya sampaikan tadi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang diusung oleh Haikal Hasan dan kawan-kawan, kita tahu kelompoknya apa, warnanya apa, dan siapa yang mendukung Haikal Hasan dan kawan-kawan ini, jangan sampai menguasai negeri ini. Mereka sedang bergerak sistematis, masif, dan terorganisir. Mereka sangat sabar dan mereka sangat solid. Kita harus melawan dengan soliditas yang sama,
keteguhan kita yang jelas. Kita harus punya keyakinan mayoritas rakyat Indonesia mencintai NKRI, mencintai Pancasila, dan mencintai Merah Putih. Bukan mencintai orang-orang yang pro khilafah. Nah, sahabat Indonesia, terkait dengan itu, mari kita cari sosok yang terbaik, putra terbaik di negeri ini yang bisa melawan calonnya Haikal Hasan dan kelompok-kelompok cendana atau kelompok yang lain yang mungkin berseberangan dengan kriteria 3 hal tadi. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih.